Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam dan kesehatan. Terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang berupa hidayah dan istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa hidayah, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, yakni siratal mustaqim, jalan hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kenikmatan yang berupa istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa istiqomah, kita senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larangkan kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh, sekaligus menjadi investasi amal kita di yaumul mizan nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni kajian kitab Taisirul Qalaq yang akan disampaikan oleh Ustadz Afam. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayani ala safahatil awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Jamaah sholat maghrib dan kajian ba'dal maghrib Masjid Al-Ikhlas dan LKI engkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Yang pertama syukur alhamdulillah ya,
Pujian dan syukur tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sering kali berulang-ulang kita ingatkan, sering kali berulang-ulang kita wasiatkan, tak pernah bosan. Ya. Memang ya masalah ini kadang suatu hal pun dielingno terus kadang ya enek bosene. Sidik-sidik dielingno, sidik-sidik dielingno, sidik-sidik dielingno. Ya diingatkan, kadang yo enek bosene, diomongi terus ya enek bosene. Cuman ya meskipun begitu ya semoga dengan sering diingatkan ini ya tidak tambah bosan, tapi kita semakin sadar, kita semakin bisa mawas diri, bisa mendekat, bisa bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sering diingatkan, sering sekali diwasiatkan, semoga tidak menambah rasa bosan. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada kita. Ya. Dikasih kenikmatan, dikasih fadilah, dikasih karunia, kadang yo enek ngloyore, kadang yo enek kelintune, kadang yo enek salahe, kadang yo enek maksiate. Tapi ketika kita ya sebagai seorang yang beriman ya bahwasanya manusia itu mesti ada salahnya. Ya. Manusia niku jelas panggone salah, panggone alpa, panggone kelintu. Kalau ada manusia sing gak salah itu berarti orang menungso. Ya, selama dia manusia mesti enek salahe. Maka sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan adalah mereka yang setelah melakukan kesalahan itu mau untuk inabah, mau untuk rujuk, mau untuk kembali, mau untuk bertobat, eling meneh ya. Habis itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Jadi bareng ngelakoni kesalahan, tobat kembali. Nah, banyak sekali dari manusia-manusia itu, dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika melakukan kesalahan tobat. Sesuke baleni meneh, eling meneh, tobat meneh. Baleni meneh, tobat, eling meneh. 50 tahun wis ngono-ngono ki terus. Ya, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat selama 50 tahun. Ya, ataupun bahkan lebih, ataupun bahkan kurang, tergantung umur yang dia punya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedrama itu kehidupan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala bosan. Ya. Tobat maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, ngono terus ya, terus dipedhot nek mati gak kayak gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pemurah, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat rahim sekali kepada hamba-hambanya. Makanya ada hamba-hambanya sing wis Masya Allah ya, kemaksiatane wis cara nak wong iku angkat tangan, wis gak iso di ngapura, tapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, sering kali senantiasa diberikan kesempatan untuk kembali. Maka banyak sekali orang-orang yang dia itu sudah bermandikan kesalahan, bermandikan dosa, ireng kabeh awake, ireng kabeh atine, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul cercah harapan, muncul setitik cahaya harapan pada dirinya, ya, diberikan harapan, titik tadi semakin melebar, semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas, akhirnya dia mampu kembali, dia mampu beristighfar, dia mampu menyesali semua dosa, semua kesalahan yang telah dia perbuat. Ya, banyak sekali kasus-kasusnya orang yang seperti itu, wes wae maksiate pol-polan ya, wong fasik loh, tapi di akhir hidupnya bisa husnul khotimah, itu ya banyak. Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
Dengan hal tersebut senantiasa sering diingatkan, selalu diwasiatkan semoga tidak menambah bosan. Tapi sebaliknya semakin membuat kita itu bisa sadar diri. Itu yang pertama. Dan jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masih dengan kitab Taisirul Khalaq, ya, fi ilmil akhlak, karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, pada pembahasan adabul muta'allimi, utawi adab-adab seorang muta'alim, adab-adab seorang murid, seorang siswa, seorang santri, seorang thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan, kemarin sudah kita bahas sebagian, ya, masih pada poin yang pertama. Kemarin kan ada 3 poin bagi seorang muta'alim, bagi seorang murid, bagi seorang pembelajar, seorang thalabul ilmi, ataupun kita sebagai orang tua. Ada 3 adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama adabun fi nafsihi, ya, adabun fi nafsihi, utawi adab-adab terhadap dirinya sendiri, itu yang nomor 1. Yang kedua wa adabuhu ma'a ustadzihi, adab-adab yang harus dia punya, ya, sartane ustadz, ya, kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada muallimnya, kepada kiainya, siapapun, entah dia mengajari apapun ilmunya, ya, selama ilmu itu ilmu kebaikan tentunya, senajan nggur ngajari Iqra, nggur ngajari alif bata, ya, ataupun yang mungkin lebih apa namanya, lebih sederhana daripada itu, yang jelas itu adalah kebaikan, maka kita harus mempunyai adab terhadap orang tersebut. Yang ketiga wa adabuhu wa adabun ma'a ikhwanihi, utawi adab-adab sartane konco, adab-adab kepada teman, adab-adab kepada apa namanya, rekan. Nah, kemarin masih pada poin yang pertama, itu belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabuhu, ya, afan, masuk poin yang kedua. Wa amma adabuhu ma'a ustadzihi faminha wa amma, dan adapun adabuhu, adab-adabhu, yaitu seorang muta'alim tadi, adab-adab seorang muta'alim tadi, ma'a ustadzihi, kepada ustadznya, faminha, maka diantaranya, ya, yang nomor pertama ayya'taqida anna fadlahu aktaru min fadli walidayhi alaihi, ya, ayya'taqida, yen to ngiyakini, anna sak temene fadlahu, fadilahu, yaitu fadilah ustate, fadilah mualime, fadilah kiyaine, fadilah gurune, akbaru, luweh gede, luweh ageng, lebih besar dari siapa? Min fadli walidayhi alaihi, dari fadilah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Loh, kok iso Mas? Mosok iya fadilahe wong tua kalah karo fadilahe muallim, kalah fadilahe karo ustad, kalah fadilahe karo gurune, kalah fadilahe karo muallim? Kok iso? Padahal wong tua iki ibuke sing lahirne, ya, 9 bulan dalam kandungan, ya, ngadeg susah, ape turu susah, mangan maem sing biasane enak apa ae kelebu ketika hamil, kambus bawang sithik muntah, ya, bahkan wonten sing kambus sabun niku mboten kuat, ya, jadi aduse ya ora sabunan, ya, karena kambu sabune muntah mual. Wonten meleh sing enek bakul bakso lewat krungu ting ting tinge iku pun muntah, nggih wonten, ya, karena memang seperti itu, penciumannya sensitif,
ora iso kambus sembarang. Selama 9 bulan keseksa model ngono kuwi. Terus ketika melahirkan totoane yo nyawa. Ya, bahkan di dalam kandungan pun juga zaman sakniki kan biasa per bulan niku dikontrolake. Ya, per bulan dicek, dikontrol ke bidan, dipantau perkembangannya. Gimana janinnya ini baik atau enggak, posisinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, nutrisinya tercukupi atau tidak, konsultasi sama bidan niki biar nanti bisa lahir normal, biar nanti perkembangan janinnya bagus, dikasih apa ya, kalaupun nanti dibantu dengan apa namanya senam ataupun gerakannya seperti apa, konsultasi tiap bulan. Jenenge konsultasi kalih bidan mesti ngetokne duit kan seperti itu ya. Belum lagi nanti kalau disuruh beli obat A, obat C, obat B ya, nebus obatnya ya mesti ngangge duit ya. Selama 9 bulan konsultasi ngetokne duit ya. Belum lagi nanti kon tuku susu iki ya untuk ibu hamil, nanti ketika sudah lahiran totoane nyawa, ketika sudah lahir ya ditukokke kelambi ya, ditukokke sandangan ya, keamanannya dijaga, nutrisinya dijaga, kesehatannya diramut dan lain sebagainya, BAB pipis dicawiki adus yo didusi. Semua modele sampai dia gede, sampai umur 12 tahun katakan di sekolahnya di pondoke. Lah kok diomong bahwasanya fadilah seorang ustadz itu, fadilah seorang mualim lebih besar dari fadilah wong tuane. Lah kok iso? 12 tahun ngopeni kae klambi ning weteng sorone kaya ngono. Dipondoke ngresek diluk kok iso fadilah ustadznya lebih besar dari fadilah orang tuanya. Ya, di sini ya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi mengatakan di antara alasannya li'annahu yurabbi ruhahu ya, li'annahu krana sak temene hu yaitu ustadznya, muallimnya, gurunya itu yurabbi ruhahu yang mendidik, yang mentarbiyah roh ataupun jiwa si anak tersebut. Ini manakala si orang tuanya sama sekali tidak memperhatikan masalah pendidikan karakter ya, tentunya karakter menjadi seorang muslim yang baik, karena itu adalah hak bagi si anak dan kewajiban bagi orang tuane. Kalau itu tidak dilakukan, wong tuane awam-awam banget, ora tau salat, ora ngerti Quran, ora ngerti syariat, pokoknya KTP-ne Islam. Anaknya sama sekali tidak dididik dengan tarbiyah Islamiyah sedikit pun. Cilikane ora tau di TPA, ora tau dilebokne TPA, terus ora cedak karo ustadz, ora cedak karo kiai, ora cedak karo alim ulama. Ya, maka yang model-model seperti ini tentu ya fadilah orang tua sing wis ngeramut pirang-pirang tahun itu akan kalah dengan fadilah yang dimiliki oleh ustadznya. Ya, berbeda halnya manakala si orang tuanya itu paham agama, si orang tuanya tadi seorang yang alim, seorang yang soleh ya, terlebih lagi kalau orang tuanya itu juga kiai, orang tuanya itu juga ustadz, orang tuanya itu juga guru, lah ini benten malih ya. Tentu fadilah orang tuanya jauh lebih besar daripada fadilah yang dimiliki oleh ustadznya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang ada ketika orang tua itu ingin memasukkan anaknya ke pesantren dengan harapan si anak ini akan mendapatkan tarbiyah Islamiyah yang totalitas, tarbiyah Islamiyah yang baik, ben engko iso dadi wong soleh, ben engko ibadahe apik ya, insyaallah nak wong iku orientasine akhirat, tujuane akhirat, golekane akhirat, engko donya bakal ngintili basa Jawane. Donya niku bakal melu
ya. Tapi nak wong golekane donya ora perhatian babar blas kali akhirat, maka ora mungkin akhirat iku bakal melu, bakal ngintili, mboten mungkin, mboten wonten sejarahe. Wong golek donya jur-juran, ora tahu belajar agama, ora tahu peduli karo agama, kok agama melu mendadak tangi turu iso alim, tangi turu iso dadi saleh, tangi turu wis apal donga iki, apal donga, apal Quran, renek ceritane. Ya. Golek donya jor-joran ra tau salat. Ya Allah sapa ya ora mudeng nggur KTP-ne Islam syahadat kok piye ra ngerti, pokoke lahir wong tuane muslim ya wis aku berarti muslim, KTP-ne Islam. Ora tau sapa masjid, ora tau jujuk masjid, ora tau nyopo ustad, cedak kalau ustad ora tau. Ya. Jidate ora tau babar blas gawe sujud. Ya. Bahkan sholat Idul Fitri wae ora tau melu katakan. Kok ngene iki njaluk mlebu surga iki lho. Mlebu arep mlebu lawang sing ndi kan bingung. Ya. Ajeng mlebet lawang sing pundi? Lawang niku wonten spesifikasine, wonten sing dilebet sing dimasuki bagi mereka yang ahlus siyam, ahli puasa. Dalam artian mereka juga menunaikan kewajiban, akan tetapi dari sekian kewajiban, dari sekian amal soleh, mereka lebih dominan sering poso. Ya. Kait melebu pondok, kalau nggak ada tiang-tiang rencang-rencang teman-teman yang dia itu, masya Allah, senantiasa melazimi puasa. Ya ada yang Senin Kemis, dari semenjak nyantri sampai dua anak ratau pedot. Senin Kemis terus. Senajan ketika hari itu ada godaan, ya kadang pas dino Senin diundang mantenan, ya wis piye carane pokok kudu teko sing mantenan koncone. Senajan seperti itu dia tetap hadir, tapi di tempat tersebut nggak makan. Wonten sing istiqomahe kaya ngenten iki, ya padahal mantenane prasmanan ngono. Kabeh hidangan ono. Ya, sing sadurunge katakan iso mangan sate nggur pas Idul Adha tok, di situ disuguhi sate ayam, sate kambing, sate kelinci, wonten ayam bakar, wonten kambing guling, nasi nggih macam-macam, enak sego kuning, enak sego putih, enak biryani, macam-macam. Es yo sak pirang-pirang, enak es podeng, enak es buah, enak es sirup, enak es jus, es teh, sembarang ono, buah-buahan wis melimpah, hidangannya koyok ngono ki. Tapi dia mampu menahan dirinya, wes. Ya aku istiqomah senajan niki amalan sunnah, tapi pengen menelateni, pengen istiqomah, pengen melazimi amalan ini sampai dia meninggal. Niku wonten. Kalau gak ada makanya masya Allah jos. Nah, tiang-tiang saya model seperti ini yang mampu melazimi puasa seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dirinya ya, satu pintu VIP, satu pintu khusus namanya pintu Royan. Ya, pintu Royan, pintu khusus, monggo melebet lewat mereka. Mangke VIP langsung blus-blusan. Ya, tinggal scan, mungkin scan data wes, oh ternyata muncul namanya wes langsung melebu gitu, seperti itu. Ada juga pintu-pintu yang lain, diantaranya seorang istri ketika dia menunaikan kewajiban berbakti kepada suaminya, menjaga aib suaminya, ketika suaminya pergi dia menjaga dengan baik harta yang ditinggalkan, menjaga dengan baik kehormatan keluarga. Bukti ini kalau suami ini masya Allah, mungkin dia wis gampang langsung blus-blusan mlebu surga, mlebu lewat lawang sing di wis monggo. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, kembali ke tadi ya tentang fadilah yang dimiliki oleh ustadznya. Ada sebuah kejadian ketika si orang tua ini ingin memondokkan anaknya, nitip ke anak ke ning pondok. Kan jenenge nitip ke Pak ya. Oh gak nggak Pak ya. Karena dulu momoke di sekolah ke ning pondok diarani aku diguak wong tuaku seperti itu. Wis bahaya iki, pondok dadi tempat buaan wis
mindsetnya perlu dirubah. Karena orang mempelajari ilmu syar'i, orang mempelajari syariat, orang mempelajari dinul Islam itu bukan sesuatu yang hina. Itu termasuk amalan yang paling mulia. Ben wong ora awam, ben wong iso cedak kali Allah. Piye carane biar takwanya itu bisa baik? Itu bukan sebuah amal sia-sia, bukan amal yang hina. Ya, maka dirubah mindsetnya. Di pondok, oke, bukan berarti dibuat kali wong tua seperti itu. Nah, jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pakai kalimat seperti itu, ini juga berlaku kepada non pesantren ya, dalam artian ketika kita ingin menyekolahkan anak kita di sekolah pada umumnya, baik pesantren ataupun non pesantren, maka basa nitipke anak ya, jenenge nitipke kan ya ditemoni ustate, ditemoni pengasuhe ya, habis ditemoni terjadi akad ke ustad ya, utawi kiai utawi pak guru ataupun yang semisalnya. Saya atas nama Bapak Fulan, ini anak saya namanya Fulan ataupun Fulanah, gini ki pengen sekolah, pengen mondok di tempat jenengan. Maka kemarin ketika kita sudah melakukan tes seleksi, alhamdulillah kok ketampi, alhamdulillah keterima. Maka niki ya, kami dengan segala hormat yang meminta jenengan niki anak kula titipke. Kan kudune wonten niku. Jadi ditemoni pengasuhe sinten utawi gampang-gampangane mudire lah. Mudire sinten ditemoni utawi bagian kesantrian, kalau mudir nggak ada ditemoni. Nah, ketika ditemoni terjadi serah terima. Niki kula ajeng titip anak seperti itu. Nah, bukan terus ya waya kedatangan anake keterima, waya kedatangan wis pokoke anake editor sampai pondok wis dijak mangan-mangan, dihibur, barono wis ya tak titipke wis ndang wis mlebu pondok, wis engko enek acara wis bapak ibu tak balik. Gak pamit karo ustate, gak nemoni ustate. Lah iki nitip anak pengguwa anak gitu. Begitu juga nanti kalau ada permasalahan ya, anake mungkin rondo pekewuh karo ustate, rondo pekewuh karo ustadahe ya, cerita karo wong tuane, cerita permasalahan kepada orang tuane. Ya cerita, Bu, aku duwe masalah koyo ngene, koncoku koyo ngene, aku pengenane bar koyo ngene. Wong tuane ya ora cerita karo ustate. Ngono nak yo, gak klarifikasi. Akhirnya dipendem, saya jeru sampai sekian lama, sampai kepada puncaknya aku wis gak iso sabar. Telepon ustate, Ustaz ngapunten, saya Ibu Fulanah ya, wali santri ataupun wali santriwati dari Ananda atas nama ini. Ngapunten, saya sudah tidak bisa memasrahkan anak saya, memondokkan anak saya ke tempat jenengan. Ustaz yo kaget loh. Loh, saya Bu, iki kenapa Bu kok tiba-tiba seperti ini? Ngeten Ustaz. Jadi ceritanya sudah lama. Lah ceritanya wis suwe tapi ora tau cerita. Lagi kan Ustaz yo bingung tuh. Merasa bersalah. Yang pertama ketika kedatangan ora dipasrahno, pas enek masalah ora diceritakno, meneng-menengan. Dipendem, dibatin, saya bedol meledos. Lah pas meledos udah bingung kabeh. Ya, coba kalau di awal dikisahkan, diceritakan, konsultasi, klarifikasi, ngenten Ustaz betul nggak anak saya itu dapat masalah seperti ini dengan temannya kemarin seperti ini, sempat ada cekcok karena masalah apa. Ya. Oh iya Bu, nanti kita coba selidiki dulu, coba kita telusuri dulu betul atau enggak. Maka nanti ustadz ini ataupun ustadzah si pengasuh ini akan melakukan nopo nggih basa gaule niku nak basa-basa berita investigasi. Janjane tenan ora kabare seperti itu, atau jangan-jangan itu hanya satu kabar yang dibesar-besarkan saja sama si anak tersebut. Janjane ora koyok ngono, cuman dibuat seakan-akan koyok-koyok
Dekne itu seorang yang terdolimi, kasusnya gede, padahal ora kaya ngono janjane. Ya. Ki jare apa katanya makanannya ini sering kali dicuri sama temannya, katakan mengeluhkan seperti itu. Bening kamar kok hilang, bening kamar hilang, bening kamar hilang. Ya, setelah ditelusuri ternyata oh ngapunten Bu, ini apa namanya kemarin itu ada miskomunikasi. Lah anak jenengan kan kemarin cerita makanan yang sering dicuri temannya itu ternyata gula sama teh. Lah ternyata gula sama tehnya itu enggak ditaruh di almari, tapi ditaruh di mana? Taruh di depan kamar. Lah santri kan gak ngerti, dikira itu gula untuk umum, teh untuk umum. Ditekoni ora enek sing ngaku, ditekoni ora enek sing ngerti. Wis ngomongnya wis iku gawe umum karena ditaruh di tempat umum, maka dipakai sampai entek. Ya. Orang gur pisan pindho entek yo diisi meneh, entek yo diisi meneh kaya ngono Bu ceritane. Nah, nanti kan baru ketemu. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi adab kepada ustadz. Meyakini bahwasanya fadilah yang dimiliki oleh ustadz tersebut, dimiliki oleh ustadznya, dimiliki oleh mualimnya itu lebih besar daripada fadilah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Karena si mualim, si guru, si ustadz tersebut yang mendidik karakter si anak, yang mendidik jiwa si anak tersebut, biar dia itu punya bibit-bibit kesatria, biar dia itu punya bibit-bibit seorang yang soleh, biar dia itu punya bibit-bibit orang yang bertakwa. Ya, makanya kudu luwih dihormati karena faktor tersebut. Wa minha, dan diantaranya juga adab kepada ustadz yaitu al-khudu' amamahu. Ya, itu andap asor utawi sopan santun, ya, berlaku khudu di depan si ustadz tersebut, nojo celelean. Ya, maka diantara adab-adabnya diajarkan, mulai diterapkan di beberapa pesantren. Diantaranya apa namanya, kalau yang saya tahu di Al-Ikhlas Putra itu, jadi ketika bertemu dengan ustadznya niku salaman cium tangan. Ya, dan cium tangan niku kan kadang orang-orang nopo nggih ditempel pipi ya, cium tangan tempel pipi. Wonten sing salaman nggih, salaman kali ustate, pas salaman ngenten sing dicium tangannya sendiri niku nggih wonten Pak. Nggih. Kalau nate niku berapa kali kasus seperti itu. Jadi ketemu santri salaman, assalamualaikum Ustaz, salam, salaman, ya salaman gini, sing diambung tangane lho, iki piye to? Iki salaman karo aku, salaman karo ustate, apa salaman karo awakmu dhewe kan gitu. Ya, yang dicium tangannya sendiri. Ya, ada juga yang ditempel di pipi, ada juga yang ditempel di dahi. Ya, maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya nyium tangan. Nyium itu ya pakai mulut, ya. Nyium itu ya pakai mulut. Maka nyium itu orang ini karena indera penciuman itu hidung. Nah, otomatis nak diambus ning irung kan mulut juga ikut ngecap. Nah, itu yang kita terapkan. Jadi ketika bertemu ya baik dengan ustadz ataupun dengan apa namanya orang-orang yang sepuh, ya ketika bertemu saliman cium tangan. Dan wallahu alam jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu mungkin zaman saat kita itu masih kecil, ya zaman ketika kita mungkin seumuran umur SD, umur 12 tahun kurang, ataupun bahkan umuran SMP SMA, mungkin masih lumrah, masih umum kita lihat seorang siswa, ya, seorang anak itu cium tangan ketika bertemu dengan orang yang lebih sepuh. Ketika bertemu dengan orang tua cium tangan, ini gak usah adu-adu kalau wong tua wis. Kalau bapak kali ibu niku cium tangan. Lah sekarang itu kok saya ngelihatnya mulai memudar. Bahkan anak ketika dia sudah bertambah umurnya, sudah merasa dewasa, wis umure kaya wis gede, iku wis saliman wae karo wong tuane iku lho isin.
Isin mah gengsi. Ini kok saya nggak tahu ya, nggak masuk akal loh. Kalau wong tuane kok gengsi loh. Wong padahal orang tua iku sing gedhekno awakmu. Ya, sing ngopeni awakmu, sing ngramut awakmu, sing biayai sekolah awakmu, sing nyangoni awakmu, yang punya peran besar sekali sampai engkau berada pada titik kesuksesan yang kamu raih sekarang. Sebegitu besar jasa mereka. Lah kok ketemu wong tua cium tangan iku lho. Isin gengsi iki piye ajarane sapa ngono. Banyak Pak lihat seperti itu. Wallahu alam kenapa? Ya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran kaitannya sama adab yang itu sudah tidak diajarkan lagi. Ataupun tergantikan dengan hal yang lain. Nah, padahal jamaah yang dihormati oleh Allah, jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah sunnah yang baik. Ya. Sebuah adat istiadat yang baik, di antara yang bikin kita itu dapat barokah seperti itu, ngajeni wong tua, nyenengke wong tua, nyenengke wong Islam, nyenengke wong muslim wae, itu adalah amal terbaik setelah iman. Apa meneh nyenengke wong tua, apa meneh ngajeni wong tua, maka harusnya lebih besar lagi. Ya. Daki kok saiki wis mulai jarang. Jangankan salim cium tangan, salaman wae lho kaya ora niat salamane. Salaman njaluk ngapura, salaman nggur pas Idul Fitri tok. Lah saiki nek semisal ditekani malaikat Israil sadurunge Idul Fitri urung sempat ngapura terus piye? Ya. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala ini diperhatikan. Karena sangat merugi sekali, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan sangat merugi sekali dia yang masih menemui orang tuanya, yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, lah kok dia tidak bisa terdaftar namanya menjadi penduduk jannah melalui wasilah berbakti kepada orang tuanya. Rugi banget kata dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnil izghai ila ma yaquluhu. Di antara adab yang diberikan kepada ustadz, kepada guru, kepada mualim, yaitu wal julusu fi darsihi, lan lungguh duduk fi darsihi, di dalam dares yang diadakan oleh guru tersebut, ya, dalam sebuah pelajaran yang diadakan oleh guru tersebut, ya, pelajaran yang diajarkan, ya, ketika guru tersebut masuk kelas, ya, ataupun ketika dalam sebuah majelis taklim, ataupun dalam sebuah halaqah, ataupun dalam sebuah penyampaian akan suatu ilmu, ya. Ketika si ustadz tersebut menyampaikan, maka di antara adabnya, ya, kita harus duduk, ya, di dalam kegiatan tersebut. Saat ustadz tersebut menyampaikan pelajaran, maka kita harus duduk. Yang duduknya tadi bil adabi, mesti dengan adab yang baik. Di antara adab yang baik pripun yang pernah diajarkan oleh Syekh Yusuf, ya, di antara seorang mualim, seorang guru yang pernah mengajarkan adab kepada kami. Beliau termasuk, ya, seorang ustadz yang dulunya pernah mengajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Habis itu beliau mengundurkan diri ataupun sudah tidak mengajar di situ, ya, terus ke Indonesia. Di antara amal soleh yang beliau lakukan yaitu ngajar di pondok kami, ya, Pondok Mahatali An-Nur. Beliau pernah mengajarkan, ya, ketika engkau sedang dalam pelajaran, ini terjemahannya mawon, ya, karena yang beliau sampaikan
pelajarannya itu pakai bahasa Arab. Jadi ketika engkau berada dalam sebuah majelis, berada dalam sebuah halaqah, dalam kegiatan tholabul ilmi, maka jangan sekali-kali engkau duduk sedangkan kakimu selonjor ngadep ning ustate pas, ya. Ngadep ning ustate. Kenapa? Ketika selonjor ngadep ning ustate iku kaya-kaya delamaane sampeyan iku didepke ning pas raine. Itu seperti itu. Lah zaman dulu kan ya kita belum pernah mendapatkan hal yang semacam itu. Ya di antara istifadah, di antara barokah ketika kita itu menimba ilmu dengan orang yang alim, ora wong sembarangan, itu banyak sekali faedah, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Oh janjane mbiyen niku selonjor biasa wae, diulang pegel sikile gringginen selonjor ngarep ustate soft pertama ya selonjor. Wis kaya ngono ki biasa. Ternyata itu diantara ya bisa menjadi sebuah sebab yang menghalangi barokah ilmu itu bisa kita dapatkan. Lah ternyata sampai segitu ya. Saat durungnya selonjor biasa-biasa wae, ternyata ada adab-adabnya seperti itu. Nah, maka duduk pun juga ada adabnya. Ya. Terus wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu, dan memberlakukan husnil isgha itu memperhatikan dengan seksama, mendengarkan dengan baik ya, ilama yaquluhu, terhadap apa-apa yang dikatakan ya, terhadap apa-apa napa mawon sing dawuhake oleh ustadz tersebut selama pembelajaran, selama belajar tadi ya. Maka lu teko ketika sudah dimulai pelajaran ini, sudah dimulai ta'limi, maka datang duduk dengan baik, ora selonjor. Nek ape selonjor aja didepke ustate. Ya, pokoknya nek pengen selonjor sikile gringgenen rondok dimiringke utawi aja didepke karo ustate. Nah, habis itu apapun yang didengarkan, apapun yang dikatakan, ilmu-ilmu yang dikeluarkan niku nak saged dicatat nggih dicatat. Ya, kalau hafalannya kuat, ya biasa kan ada orang-orang yang dia itu hafalannya kuat. Maka ketika datang dalam sebuah ketika datang masuk kelas utawi datang taklim niku mboten damel buku. Saya ada itu Pak. Jadi teman-teman yang bukunya nggur siji, ya. Selama mondok bukunya nggur siji utawi ora tau nggo buku. Bukunya iki resik catatane sithik. Tapi apa yang dikatakan oleh ustadznya, apa yang disampaikan oleh ustadznya, pelajaran-pelajaran ku bijine 100 kabeh. Pelajaran-pelajaran bijine apik-apik kabeh. Yo ranking paling ora minimal 5 besar. 5 besar bukan terus muridnya kabeh 5 mboten ya. 5 besar. Maka Masya Allah ada orang-orang yang kelebihannya seperti itu. Saya juga punya kakak kelas ya. Ya, beliau dari Madura. Ya, beliau dari Madura. Selama mondok itu saya belum pernah tahu wujud Al-Qur'an yang beliau punya. Jadi selama mondok ora tahu ngerti Qur'ane, Pak. Tapi hafal 30 juz. Ben melaku. Ya kalau kita melakukan kadang karo ngelamun, melaku karo mikir opo, ya melaku ngobrol karo koncone, beliau melaku karo sing diuntekan yang dikeluarkan di Quran. Ya, katakan ada kegiatan olahraga di hari Jumat. Ya, biasa kalau olahraga itu ya dari pondok ke lapangan rondo tebih, katakan dari sini ke Masjid Agung ataupun dari sini ke Pasar Sedayu, lapangan Sedayu situ. Nah, biasa baris lari bareng-bareng ke situ bawa bola per kelas. Nah, beliau ketika lari niku nak sing liyane lari karo ngobrol, lari karo ngos-ngosan, beliau ngelari karo maca Quran. Umbah-umbah karo maca Quran, jemur karo maca Quran. Lungguh tengok-tengok jaga malam ngeronda.
ya, karena ada jaga malam ya, dadi hansip menunggu lah ya. Keliling pondok niku nggih karo maca Quran. Tapi mboten nate kula mirsani beliau itu punya Quran, tapi iso hafal Quran. Maka Masya Allah ya, ketika beliau sudah bisa menghafalkan 30 juz ya, di antara penjagaan, di antara tanggung jawab beliau terhadap Quran tersebut, beliau senantiasa tikror, beliau senantiasa murojaah. Jadi satu hari ini katakan murojaah 5 juz, maka harus ditarget ya. Pokoknya nyantai, murojaahnya nyantai ya, bersubuhan karo nyapu karo murojaah juz pertama ya, karo antri apa ning kamar mandi murojaah juz pertama katakan kalau belum selesai. Habis itu juz pertama sudah selesai, sambil nunggu mau apel pagi murojaah juz kedua. Nanti waktu istirahat sekolah murojaah juz kedua. Selesai juz kedua, ada waktu ba'da duhur sambil nunggu makan siang murojaah juz ketiga ya. Wonten terus sampai nanti malam selesai 5 juz murojaah. Dan Masya Allah ketika setoran ya, setoran untuk kelulusan, setoran semua hafalan yang dimiliki 30 juz, ora suwe Pak ya. Kita mikirnya 30 juz nak disetorke sekali duduk berapa lama ya. Beliau kalau nggak salah sebelum duhur itu selesai, dari ba'da subuh sebelum duhur ini pun selesai. Hafalannya cepat bus. Sajus sing biasa umumnya orang niku mungkin nak rondo cepat 20 menit sampai setengah jam, beliau bisa kurang daripada itu. Karena wis ngelontok. Apal Quran seperti kita membaca Quran. Jadi diwolak-walik dibedai niki ayat keberapa niku pun ngertos, pun hafal. Kadang di Quran kan ada ayat-ayat yang agak mirip ya. Ayat-ayat yang agak mirip yang mana ayat tersebut beda juz ataupun beda surat. Nah, beliau niku saged diwolak-walik ya wis ngerti. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantaranya ya. Maka ketika sudah dimulai pelajaran, sudah dimulai taklimnya, maka duduk dengan baik, dengarkan apa yang dikatakan, disampaikan oleh si mu'alim ataupun ustadz tersebut. Nanti atau dilanjutkan. Ya, kita habiskan untuk poin yang nomor 2 ini. Wa minha diantaranya adab kepada ustadz tarkul mizah, ninggal geguyonan. Ya, aja seneng ngeprank gurune, ngeprank ustate, gojeki ustate, bedoni gurune niku. Ya, kadang nggih wonten ya. Teng jaba niku sing ngulang pasan gurune ayu. Si urung nikah ya si perawan ya, teng kelas nggawa jajan ya, sing murid-murid sing lanang ya rada nakal ya, jajane dijaluk diuncal-uncalke didelikke sampai gurune nangis. Ku enek. Maka jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Walau alam kalau sekarang seperti apa saya nggak tahu ya. Jadi sifat-sifat kurang ajar kepada guru tersebut, guyoni gurune sampai kebablasan ngono ki dihindari ya. Meninggalkan yang namanya guguyonan ataupun mizah kepada ustadz. Terus selanjutnya wa alla yamtaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi, lan yento la yamtaha boten muji, tidak memuji ghairahu selain kepada ustadz tersebut, selain dirinya, minal ulama, dari ulama-ulama yang ada, bihadratihi, dengan ketika dia berada pada satu majelis tersebut. Katakan ada dalam satu majelis qadarullah kok setelah kita sejarah hidup kita, habis itu mungkin kita pernah melakukan pendidikan di mana-mana, alhamdulillah kok derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada sebuah pertemuan tabligh akbar katakan ya. Di situ kita diminta untuk jadi MC, pembawa acara ataupun menjadi mutarjim, penterjemah dari masyayikh kelas internasional yang hadir ya, syekh internasional yang hadir dalam tabligh akbar tersebut, atau ustadz-ustadz kelas nasional lah paling enggak yang hadir pada majelis tabligh akbar tersebut. Lah kok kita melihat, kita jadi MC, kita melihat ya, ada guru ngaji kita sing biyen ngajari Iqra alif ba ta sa,
sing pas ngaji ra tau diupahi. Ya, ngaji ngajari kita dulu sampai keringetan, kadang nyentak-nyentak, tapi alhamdulillah dengan hal tersebut kita akhirnya iso ngaji. Beliau datang pada majelis akbar tersebut, ya, ndelik-ndelik, ya, ndongsong ning isore wit gedang katanya. Karena rondo isin ya, nak rondo mengarep kok ulama-ulama kabeh, ya. Tapi kita melihat beliau ada di situ. Dan beliau juga melihat kepada kita, tersenyum, dinglok seperti ini. Maka kita nggak boleh memuji ulama-ulama yang lain tanpa memuji beliau. Ya, boleh muji tapi beliau juga puji. Kalau memuji ulama yang ada saat itu, meskipun ulama tersebut kaliber internasional, kok guru ngaji Iqra biyen ora dipuji, senajan beliau dongsong ndelik nyungsep ning ngisor wit gedang kok mboten dipuji, maka itu termasuk sebuah tindakan yang tidak beradab yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Senajan biyen guru ngajari alif ba ta sa petang huruf kuwi tok, tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa ngerti alif ndi ba ndi ta ndi sa ndi dan baik dan betul. Maka itu nggak boleh, ya, dan ini perlu diperhatikan. Kenapa? Makhafata ayyafama ustaduhu annahu yadummuhu, dikhawatirkan ketika kita melakukan hal tersebut ayyafama yen to memahami si ustadz tersebut, ustadz yang dulu ngajari kita Iqra, yang dulu pernah menjadi guru kita, ya, annahu yadummu, kita itu nyacat, kita itu orang ngergani si ustadz tersebut. Wah, nek guru wis murka, guru wis ngamuk, walah niku urusane mboten remeh niku. Kaitannya sama barokah ilmu, kaitannya sama kebarokahan yang bakal kita dapat. Maka ini bukan suatu hal yang main-main. Wa minha, diantaranya an la yasuddahul haya anis soali amma la ya'rifu, dan diantara adab kepada ustadz tersebut, dan diantara adab terhadap ustadz an la yasuddahu yen to boten nyegah, ya, tidak mencegah dirinya al hayau, ya, dirinya tidak tercegah dari sifat malu anis soali, terhadap soal ataupun pertanyaan-pertanyaan amma la ya'rifu, ataupun hal-hal yang dia tidak ketahui. Jadi kalau punya pertanyaan wis tekono wae, aja dipendem, dipikir-pikir dhewe, dibatin-batin dhewe, tapi ra ketemu juntrungane, ra tau ketemu jawabane. Nek masalah dipendem dhewe, dipikir dhewe aja. Ya, ada masalah ya disampaikan, diutarakan, biar nanti ketemu solusinya kalau tidak bisa mencari solusi sendiri. Karena banyak sekali wong sing duwe masalah dipendem dhewe, dipikir dhewe, ra ngerti dalan keluare, ya, pendem saya bledos, ya, pendem saya ora tau ceritake, ora tau goleke solusi, ya, buntu ora ketemu dalane, akhirnya stroke, ya. Cukup stroke, kurang ngerti apa-apa, koyoke mangane wis biasa, sehat-sehat wae, ora tau mangan sembarang, yes, makanan minumannya wis biasa-biasa wae, kok iso cukup stroke iki kenapa? Nah, diantaranya karena seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Afam atas paparan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi wawasan kita semuanya, begitu pentingnya menghormati seorang guru. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.